Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalur Rahmat Septio dengan NIM S1S1200024. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Kalkulus 2 materi Riemann Sums and Definite Integrals. Riemann Sums atau jumlah Riemann adalah salah satu jenis aproksimasi atau hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Nama dari metode ini berasal dari seorang ahli matematikawan Jerman di abad ke-19 yang bernama Bernhard Riemann. Beliau lahir pada tahun 1826 dan wafat pada tahun 1866. Untuk memahami lebih lanjut mengenai metode Riemann Sums, di sini kita mempunyai sebuah grafik di mana grafik ini mempunyai sebuah kurva Y sama dengan Fx. Untuk menghitung luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx, kita harus membatasi area tersebut, di mana X lebih kecil sama dengan A dan X lebih besar sama dengan B. Kemudian, area yang dibatasi tersebut kita beri nama sebagai area A. Nah, dalam metode Riemann Sums ini terdapat beberapa langkah untuk menghitung daerah di bawah kurva. Langkah yang pertama yaitu kita membagi partisi antara selang A sampai B sebanyak n subintervals, atau kita bisa menuliskannya dengan rumus A sama dengan T0 lebih kecil dari T1 lebih kecil dari T2 hingga Tn kurang 1 lebih kecil dari Tn sama dengan B. Langkah kedua, kita membuat persegi panjang pada partisi-partisi tadi yang mencapai daerah bawah kurva sepanjang selang antara A hingga B. Kemudian, untuk mencari luas dari salah satu partisi, kita bisa mengambil satu buah partisi. Di sini kita misalkan kita mengambil partisi TI kurang 1 hingga ke TI dengan titik tengah XI, dan panjang dari partisi ini kita misalkan FXI. Sehingga untuk mencari luas dari salah satu partisi, kita memperoleh rumus FXI dikali delta XI. Langkah ketiga, kita dapat menjumlahkan luas dari partisi I sama dengan 1 sampai I sama dengan N dengan menggunakan rumus A mendekati Fx1 dikali delta X ditambah F dikali X2 dikali delta X2 hingga F dikali Xn dikali delta Xn. Atau dalam notasi sigmanya kita dapat menuliskan A mendekati sigma Fxi dikali delta X, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N. Rumus inilah yang kita namakan sebagai Riemann Sum. Jika kita memperhatikan langkah kedua tadi, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa daerah di bawah kurva yang tidak termasuk ke dalam daerah persegi panjang, atau lebih tepatnya partisi yang berbentuk persegi panjang tadi tidak menutupi semua area A. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan. Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Bernhard Riemann menambahkan rumus pada langkah keempat berikut, di mana ia menambahkan limit n mendekati tak hingga, sehingga kita mendapatkan rumus A sama dengan lim n mendekati tak hingga dari sigma Fxi dikali delta Xi, di mana sigma I sama dengan 1 hingga n. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk integral, sehingga A sama dengan integral Fx dikali dx dengan batas bawah A dan batas atas B.
di mana sigma berubah menjadi integral dan delta x berubah menjadi dx serta notasi batas menjadi a dan b. Rumus inilah yang kita kenal dengan nama integral tentu atau definite integral. Sehingga dengan metode Riemann kita bisa mendapatkan sebuah nilai pasti untuk menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Dari penjelasan mengenai metode Riemann-Sum di atas, kita dapat menyimpulkan jika y sama dengan fx itu kontinu untuk x lebih kecil dari a dan x lebih sama dengan b, maka integral fx dikali dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan lim n mendekati tak hingga dari sigma fx i dikali delta x dengan sigma i sama dengan 1 dan sampai ke n. Daerah tersebut menghasilkan integral tentu, di mana integral batas bawah a dan batas atas b disebut terminals dan fx atau fungsi x disebut integrand dan delta x disebut diferensial. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi Riemann-Sum dan definite integral ini, mari kita menyelesaikan satu contoh soal, di mana A adalah daerah yang dibatasi kurva yang membentuk seperempat lingkaran yang terbentuk dari sumbu y ke sumbu x yang dinyatakan dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Tentukanlah luas daerah A. Langkah awal untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa mengilustrasikan soal ke dalam bentuk grafik, sehingga grafik x kuadrat tambah y kuadrat akan tampak seperti pada gambar, di mana grafik tersebut membentuk sebuah kurva, yaitu y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Kemudian, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus integral tentu untuk mencari area di bawah kurva, sehingga area sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 akar 1 kurang x kuadrat dx sama dengan, karena kurva yang terbentuk tadi berbentuk setengah lingkaran, maka di sini kita dapat menggunakan rumus untuk mencari luas lingkaran, yaitu πr kuadrat, sehingga pi kali 1 dipangkat 2 dibagi 4 karena di sini kurvanya berbentuk setengah lingkaran, sama dengan pi per 4 sama dengan 0,785398 sekian. Selanjutnya kita menggunakan rumus Riemann-Sum, yaitu dengan membagi area di bawah kurva. Kita membagi area di bawah kurva menjadi 10 bagian persegi panjang dengan luas yang sama, yaitu 0,1. Kemudian kita jumlahkan semua persegi panjang untuk mendapatkan nilai lower. Sums dengan rumus lower sama dengan 0,1 dikali akar 1 kurang 0 kali 1 kuadrat ditambah akar 1 kurang 0 kali 2 pangkat 2 hingga 1 kurang 1 hingga akar 1 kurang 1 pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi 0,72613. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai dari lower sum atau daerah berwarna biru pada grafik ini, yaitu 0,1 dikali akar 1 kurang 0 kali 0 kuadrat ditambah akar 1 kurang 0 kali 1 kuadrat hingga akar 1 kurang 0 kali 9 kuadrat, sehingga menghasilkan 0,82613. Kemudian kita mendapatkan nilai dari lower sum dan upper sum, maka kita dapat menjumlahkan
kedua nilai tersebut kemudian dibagi dua untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kedua bilangan tersebut, sehingga kita bisa menggunakan rumus L lower tambah upper per 2 sama dengan 0,72613 ditambah 0,82613 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 0,776. Ini adalah hasil akhirnya. Mungkin sampai sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.